Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga pelayan aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat menyaksikannya atau mendengarnya. Kali ini kita akan bicara mengenai pastor yang nggak bisa khotbah. Lalu bagaimana kalau misalnya pastor nggak bisa khotbah? Saya undang seorang pengkhotbah yang bisa khotbah, saudara-saudara, yang handal khotbah, yaitu Pendeta Hengki Setiawan dari GKBJ di Depok. GKBJ itu singkatan Gereja Kristen Baptis Jakarta. Betul ya Pak Hengki? Betul, betul sekali. Betul ya, tapi adanya di Depok nih Pak. Ya, betul. Nanti namanya GKBD. Pak Hengki udah berapa lama ini pelayanan di Depok nih? Kelihatannya udah puluhan tahun nih kelihatannya. Enggak sih, kalau saya di GKBJ itu dulu di awal, di Taman Kencana itu 24 tahun. Nah, setelah itu saya sempat resign karena tugas-tugas misi ya di Tiongkok begitu, terus akhirnya dipanggil kembali lagi oleh Sinode dan itu saya masuk di Depok. Ya di Depok itu ya hampir 7 tahun lah, hampir 7 tahun. Ya, tapi dipotong dengan masa COVID itu kan, betul. ya mungkin 4 tahun kalau dari sisi ini ya, dari sisi kegiatan ya, karena COVID itu betul-betul kayaknya hampir lumpuh lah itu. Iya, betul. Wow, tapi lama sekali ada di ini ya, di dalam lingkungan GKBJ begitu ya, dan aktif untuk melayani Tuhan. Terima kasih banyak nih Pak Hengki. Gimana kabarnya Pak Hengki, sehat? Sehat. Olahraganya apa Pak? Saya olahraganya nge-gym atau maraton pagi ya, itu maraton ya, biasanya Gitu 5 ya? kilo. Oh 5 wow. km. Oke. Buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Depok, kalau misalnya mau nge-gym boleh bareng dengan Pak Hengki, boleh dong ya? Ya, boleh. Saya jadi trainer juga buat yang pemula. Nanti bisa janjian sama Pak Hengki. Baik Pak Hengki, kita akan bicara topik yang penting nih Pak. Hamba Tuhan nggak bisa khotbah, atau pendeta nggak bisa khotbah nih Pak, pastor nggak bisa khotbah. Aduh, maksudnya apa sih sebetulnya kalau misalnya ada orang bilang bahwa pastor itu nggak bisa khotbah? Menurut Pak Hengki, dari pengamatan Pak Hengki, apa maksudnya? Biasanya jemaat nih yang kebanyakan ngomong begitu ya. Aduh, pastornya nggak bisa khotbah, pendetanya nggak bisa khotbah. Kira-kira maksudnya apa nih menurut Pak Hengki? Ya, kalau saya sih melihat begini, kalau ada seorang hamba Tuhan nggak bisa khotbah, ya, itu artinya memang tidak sesuai dengan standar dari maunya jemaat, gitu. Ya. Sehingga saya dikatakan itu tidak bisa khotbah, ya. Atau juga seorang hamba Tuhan ketika khotbah itu mungkin terlalu teknis ya, sehingga akhirnya jemaat jadi pusing 7 keliling begitu loh. Ya. Atau misalnya gini nih, ada jemaat-jemaat tertentu misalnya sangat menekankan tentang teologi yang dalam gitu ya, eksegese yang dalam gitu ya. Dan ketika ada seorang pengkhotbah yang kalau khotbahnya itu cetek, wah ini kayaknya nggak bisa khotbah nih katanya. Serba salah ya pengkhotbah ya. Serba salah. Mungkin ya kalau saya sih pribadi itu tergantung dari konteks di mana kita berkhotbah ya. Begitu loh. Iya. Dan tentunya juga dalam acara apa kita berkhotbah. Khotbah di chapel sekolah teologi tentunya akan beda dengan khotbah di gereja. Khotbah di persekutuan juga beda dengan khotbah di gereja. Dan menarik sekali tadi Pak Hengki bahwa kalau misalnya memang ada certain expectation begitu ya dari jemaat gitu terhadap seorang pengkhotbah. Saya nggak tahu nih kalau misalnya di gerejanya Pak Hengki, ekspektasinya apa nih kalau misalnya seorang pengkhotbah datang dan berkhotbah kira-kira dari jemaatnya? Ya, kalau dulu ya ini gereja khususnya di Depok ini ya, mereka tuh seneng khotbah itu yang sifatnya devosional, yang sederhana, yang banyak contoh-contoh kehidupan, ya walaupun ini nggak salah ya, gitu loh. Yang sederhana, ya istilahnya kayak
mungkin kalau saya sebut itu di kalangan karismatik itu khotbah yang mengalir, gitu loh. Ya, pokoknya Iya, iya. bagikan kehidupan, ya teks ayatnya nggak perlu digali secara dalam gitu ya, Hmm, ayatnya hanya nyantol saja, lalu hmm, lalu khotbah banyak cerita. Nah, hmm. itu yang disukai ya di jemaat GKBC Depok ya, dulu waktu saya awal-awal masuk. Nah, Hmm, beriring waktu saya melatih iya, jemaat, ya saya iya. memberikan masukan mereka untuk mereka beralih naik tingkatlah sebagai pendengar. Ya, Hmm, dari hmm, khotbah yang sifatnya devosional ya hmm, naik ke eksposisi begitu loh. hmm, hmm. Iya, Ya iya, kurang lebih seperti itu sih. Ya kalau sekarang ini sih lebih eksposisi gitu ya. iya, iya. Dan ya mulai lagi lebih spesifik lagi gospelian gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi memang juga ini membutuhkan waktu ya, Pak, ya? Nggak bisa hanya sekedar Butuh waktu. 1 minggu atau 2 minggu langsung berubah, begitu kan? Betul begitu? Betul, butuh waktu, butuh waktu. Ya. Dan selama perubahan itu atau selama, terjadi sebuah perubahan itu kira-kira apa aja, Pak, yang terjadi, Pak? Apakah ada justru, ini, apa, orang-orang yang nggak suka begitu dengan perubahan itu ataukah semuanya mendukung? Pasti ada lah yang nggak suka, ya pasti ada Mmm, yang nggak suka ya. mhm, Nah biasanya itu kalau ada orang yang nggak suka, saya tahu lah dari kan yang namanya jemaat yang jumlahnya hanya sekitar 200-an itu kan ada pepatah bilang, tembok iya, itu di mana ada tembok di situ ada kuping kan. Jadi saya tahu ya, jemaat yang nggak suka, jemaat yang protes, ya ada kan pendekatan aja, gitu ada kan mmm, pendekatan, terus saya tanya di mana, iya, bagaimana yang kamu nggak suka, begitu mmm, ya. Terus mmm, kemudian ketika dia ngomong saya nggak membantah, ya, tapi saya mungkin berikan arahan kepada dia, yang mmm, tingkat pendengaran itu bukan sekedar devosional, tapi lebih mmm, mendalami Alkitab gitu. Tapi satu mmm, sisi saya juga mendengar masukannya, saya coba mengimbangi jadi eksposisi, tapi plus juga ada contoh-contoh kehidupan begitu loh. mmm, Ya mmm, saya beri keterangan kepada mereka ya seperti itu sih, mmm. gitu. Pendekatan Ber itu penting sih. Iya, Ya. iya. Berapa lama, Pak, kira-kira, Pak, itu, Pak, perubahan itu? Mungkin berapa tahun kalau Pak Hengki masih ingat? Hmm, ya mungkin sekitar 2 tahunan lah Pak, 2 tahunan lah. Wow, lama sekali ya. Iya. Saya Itu awal sesuatu. masuk keluarga saya kan ini Pak ya, waktu waktu Ya, awal masuk itu kan saya nggak tahu, dia mmm, punya gambaran, jemaat di situ gimana, karena berbeda dengan iya, Taman Kencana. Taman Kencana mmm, itu sifatnya lebih banyak suku ya, gitu. Dan kalau di mmm. Depok ini memang boleh dikatakan itu 99% lah saya boleh bilang itu orang kere Mmm, semua. Dan itu adalah dari keluarga gitu loh. Ya iya, kalau di Taman Kencana ini beda gitu loh. Dan memang, level pendidikannya, level pekerjaannya jauh lebih kompleks lah dibandingkan dengan yang ada di Depok, kebanyakan itu pedagang begitu. oke, Jadi oke. sangat sederhana cara berpikirnya. Jadi Iya, nggak heran kalau mereka itu mungkin lebih suka, ya khotbah yang sederhana yang bisa langsung dinikmati begitu loh. iya, Ya kan, iya. tapi persoalannya kan langsung dinikmati itu kan belum tentu sehat. Betul, 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 betul. Iya. Tadi Pak Hengki juga bicara kalau misalnya dari pengkhotbah juga punya ekspektasi begitu ya. Jadi memang ini sulit sekali nih, apalagi kalau undang pengkhotbah tamu ya Pak ya. Iya, Karena iya. pengkhotbah tamu kan mungkin nggak pernah khotbah di sana, tetapi tiba-tiba disuruh khotbah atau diundang khotbah begitu kan. Dia juga mempunyai ekspektasi yang berbeda. Nah, kira-kira gimana tuh Pak menjembataninya nih kalau misalnya khususnya ada pengkhotbah tamu? Kalau seperti Pak Hengki kan mungkin udah lebih dari 5 tahun sekarang ada di sana, udah lebih bisa mengerti begitu loh kondisi jemaat. Tetapi kalau ada pengkhotbah tamu seperti apa, Pak? Nah, ini saya coba lihat dari 2 sisi, Pak, ya. Iya, Sisi iya, saya yang diundang, misalnya sisi saya heeh, yang diundang sama heeh, sebuah gereja, atau iya, misalnya ada orang pengkhotbah yang diundang ke gereja saya, begitu. mmm, Nah, mmm, itu biasanya saya akan berikan kepada mereka tuh kisi-kisi, ya. mmm, mmm, Kisi-kisi misalnya khotbahnya itu naratif, ya, iya, atau eksposisi, ya, dan iya, aplikatif, ya, itu aja sih saya bilang, iya, ya. iya, iya, Dan kemudian ya saya juga tambahkan sesuatu yang sangat penting, misalnya Christ centered-nya itu harus ada, atau pilihlah iya, mau Christ centered atau mau gospel centered itu pilihan gitu. Ya, mhm, jadi itu mmm, saya kasih visi sih Pak, gitu. Nah, baik, kalau misalnya yang diundang nih Pak ya, kalau saya yang iya, diundang sama gereja itu, kadang-kadang kan contoh nih ya, gereja iya. karismatik itu nggak pernah kasih saya kisi-kisi Pak. Umumnya begitu.
Pokoknya diundang, terus kemudian khotbah begitu ya, saya tanya juga Iya, mereka diem gitu, mereka heeh selalu akan heeh. bilang, sesuai dengan gerakan Roh Kudus begitu Iya ya. iya 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 iya, Nah, betul itu biasanya betul. habis khotbah ya, saya biasanya akan telepon atau kalau paling enak itu kalau diajak makan dengan para Mmm, pengurus, biasanya mmm, saya tanya gitu, "Ada nggak yang perlu dikoreksi dari khotbah saya?" Gitu. "Ada mmm, nggak hal yang perlu saya, perkaya khotbah saya supaya nanti kalau saya khotbah di iya gereja Bapak ini bisa nyambung ke jemaat," gitu. iya Intinya iya, pertanyaan itu adalah kita berusaha memahami alam betul. pikiran dari jemaat karismatik ya atau Iya jemaat gereja yang lain begitu iya ya. Supaya iya, nanti dengan seperti ini saya bisa maksimal membagikan kebenaran kepada mereka. Sebuah kebenaran yang menyehatkan dengan bahasa sesuai dengan bahasa mereka begitu. iya, karena seringkali, method of delivery itu mempengaruhi sekali begitu ya, walaupun kita Betul bicara sekali. hal yang sama, tetapi kalau misalnya method of Betul, delivery-nya beda, akan betul. beda juga gitu ya, sampainya ya. Betul. Nah, memang gini ya, kalau saya bilang ya, posisi kita sebagai pengkhotbah itu jangan lebih pada pengajar ya, tapi pada Mmm, komunikator. mmm, mmm, Iya, sebab kalau iya pengajar itu kan kita berdasarkan based on iya teori dan itu baca begitu ya. iya, Iya, tapi kita harus mmm, menjadi komunikator. Ya, seorang iya, yang justru berusaha memahami si mmm, pendengar itu ya, mmm, bahasanya apa saja ya, mmm, hal apa saja yang kita bisa coba bangun dari sisi jembatan begitu ya, sehingga akhirnya dengan kita membangun jembatan itu, kita bisa mmm. menyampaikan sebuah kebenaran yang dapat diterima oleh mereka. Baik baik. Terima kasih banyak nih Pak Hengki, masukannya sudah sangat berharga sekali. Nah Pak, kalau misalnya sekarang ada pastor yang nggak bisa khotbah, misalnya Pak Hengki contohnya, ada seorang mahasiswa baru lulus dari sekolah teologi gitu ya, Pak Hengki lihat, wah kelihatannya potensi nih, saya mau ambil dia nih menjadi asistennya Pak Hengki begitu. Tapi ternyata, anak itu baru lulus sekolah teologi dan nggak bisa khotbah begitu Pak. Jadinya sekarang pertanyaannya apa yang Pak Hengki lakukan kepada orang tersebut kalau misalnya dia dinilai oleh jemaat nggak bisa khotbah? Gini ya, saya ini adalah seseorang yang awal-awal saya berkhotbah itu saya nggak bisa khotbah. Mmm, Saya ingat waktu saya, praktek khotbah di chapel saat ya, yang iya, waktu yang diberikan durasi itu sekitar 20 menit. heeh heeh, Saya sudah coba berusaha buat bahan itu ya, iya. 20 menit begitu ya, tapi tahu nggak apa yang terjadi? 5 menit selesai. Itu khotbah paling singkat di dalam sejarah Pak Hengki. Itu 5 menit paling saya waktu itu saya selesai khotbah dari mimbar apa chapel itu, aduh Heeh, rasanya mau runtuh deh. Ya, saya ingat waktu itu kenapa yang membuat saya itu bisa, kok cuma 5 menit gitu ya. Terus mmm, terang itu saya grogi. mmm, Grogi mmm, karena itu pertama kali saya khotbah, ya. mmm. Yang kedua, ini yang paling membuat saya grogi, di depan saya ada pendeta Stephen Tong, ada pendeta Peter Wong. Iya 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 iya, eee, Istilahnya demam heeh panggung lah, gitu. heeh Nah, heeh, tetapi kenapa kan pertanyaan begini, kenapa kok saya akhirnya bisa, khotbah sampai sekarang? Even nih iya ya, even iya, sekalipun ada pendeta Stephen Tong di depan, mmm, sekalipun ada pendeta Peter Wongso dan dosen-dosen yang lain begitu. Ya, mmm, apa yang bisa membuat saya bisa khotbah dengan penuh apa, dengan sepenuhnya lah ya, itu mmm, jam terbang, Pak. mmm, Kata kuncinya adalah jam terbang. mmm, iya, Tapi begini, kalau di gereja kami ya, mmm, khususnya, hamba-hamba Tuhan yang di bawah penanganan saya, gitu ya, mmm, mmm, eee, saya tidak akan, mmm, membiarkan seorang hamba Tuhan lulusan sekolah teologi itu sebulan hanya sekali khotbah. mmm, mmm, Apalagi misalnya ya ini sudah biasa lah, sudah lazim ya di kalangan gereja-gereja tertentu ya, iya, jadi lebih banyak pengkhotbah luarnya, mmm, ya, pengkhotbah mmm, luarnya. Nah, itu, cenderung, nggak seperti itu, karena kan saya berpegang pada apa Yesus katakan ya, iya domba-domba itu harus mendengarkan suara gembalanya. iya, betul betul, Gitu loh. mmm, Jadi mmm, ya boleh dikatakan kalau di GKBJ Depok itu hampir jarang pembicara luar untuk masuk. mmm, Ya karena mmm, memang saya berikan porsi buat, hamba-hamba Tuhan, even itu mereka baru lulus sekolah teologi atau bahkan dalam dalam situasi praktek begitu loh. Tapi iya, sudah tentu nggak langsung disuruh khotbah, saya mmm, perlu tanya dulu khotbah kamu gimana, ya kamu mau pakai mmm, ayat apa, terus bagaimana cara kamu menggalinya, begitu mmm, loh. mmm, Ya, mmm, misalnya, di GKBJ Depok ini hamba Tuhan itu misalnya cuman hanya 2 kali, 3 kali, buat saya itu juga masih kurang.
Bagaimana membuat mereka menjadi tajam dalam khotbah. Iya. Itulah sebabnya nanti kamu boleh tanya sama Pendeta Michael itu. Iya. Saya minta report dari dia sebulan 15 kali khotbah. Saya nggak peduli kamu mau khotbah di sekolah minggu kah, kamu sambil khotbah ngajar di sekolah minggu gitu ya, Iya. atau Iya. kamu mau khotbah di gereja lain, yang penting tuh kamu harus khotbah 15 kali. Gitu loh. Alasan saya seperti ini ya. Kita ini kan dilatih di sekolah teologi kan yang paling penting itu adalah berita mimbar. Karena kita belajar Alkitab secara mendalam begitu loh. Ya bagaimana yang belajar tentang firman Tuhan tapi tidak diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan itu di atas di atas mimbar. Gitu. Ya, jadi sayang sekali gitu. Saya dulu pernah berapa kali tegur ya berapa hamba Tuhan ketika saya khotbah, dia ada di depan saya. Saya bilang, kamu ngapain di sini? Ayo, saya harap nanti kamu minggu depan kamu jangan ada di sini. Cukup di dalam satu kebaktian ini saya mewakili. Ya, dan kamu harus pergi kemana keluar gitu kamu khotbah. Kalau nggak ada di luar kagak ada yang undang kamu cari di remaja atau cari di sekolah minggu. Nah, seperti itu Kian Poli. Ya, begini diberikan jam terbang gitu. Kamu tuh kalau seperti seorang dokter ya, ini analogi aja nih ya, dokter ya, dia ilmu kedokteran begitu. Tapi sekali cuma ketemu satu kali, apa pasien cuma hanya satu kali, mau gimana dia jadi tajam? Betul. Semakin dia banyak ketemu pasien, dia akan jadi tajam nanti. Betul. Dan seperti yang tadi Pak Hengki katakan bahwa banyak gereja yang sepertinya malu gitu ya. Kalau misalnya ada mahasiswa baru lulus sekolah teologi khotbah gitu. Maksudnya dalam arti bahwa sepertinya gereja itu mampu untuk mengundang pengkhotbah yang jauh lebih terkenal, tetapi ternyata tidak mau memakai atau tidak mau mengundang orang yang ada di dalam sendiri begitu loh. Maksudnya memang itu sesuatu yang disayangkan sekali sih. Karena maksudnya justru keberadaan si orang-orang yang fresh graduate itu ada di gereja itu ialah untuk berlatih berkhotbah. Maksud Pak Hengki begitu kan kurang lebih ya? Betul. Iya. Memang ya itu salah satu PR yang harus dilakukan oleh banyak jemaat sih. Karena sekali lagi ya jemaat sepertinya ada kesan bangga kalau misalnya ada pengkhotbah yang terkenal gitu bisa diundang dan berkhotbah di gerejanya. Sedangkan gilirannya ada mahasiswa teologi yang baru lulus sepertinya malu gitu ya. Tapi sekali lagi dari peranan Pak Hengki sendiri sebagai seorang mentor, kira-kira hal apa selain memberikan latihan khotbah atau memberikan ruangan untuk di mana orang itu bisa berlatih khotbah, ada hal-hal lain yang Pak Hengki lakukan untuk improve boleh dikatakan dia punya khotbah? Gini, saya coba pakai analogi ya. Ketika seseorang sudah cukup mumpuni untuk bisa menjadi dokter umum, ini kan dia nggak boleh berhenti di situ tuh. Iya. Dia harus naik ke dokter spesialis. Ya, nah, artinya dia perlu lagi belajar lebih dalam, begitu. Nah, kalau saya pada hari Minggu orang berkhotbah, begitu ya. Pada hari Minggu saya lihat dia itu dalam kacamata itu seperti kayak dokter umum lah, gitu. Tapi ada sesuatu yang perlu ditajami oleh seorang pengkhotbah. Nah, itu nanti passionnya apa? Ya, kan di gereja kami itu ada yang disebut dengan yang nama itu khotbah kepada pria, ya, atau khotbah kepada wanita, begitu ya, atau kepada anak-anak remaja, gitu. Nah, itu perlu dipertajam. Nah, contohnya begini nih. Kalau misalnya kalau udah bicara tentang pria, gitu ya, ya walaupun kayak Michael atau siapapun lah gitu ya, dia sudah bisa dengan bagus ya khotbah di umum, begitu ya. Nah, dia perlu sesuatu yang sangat spesifik. Dia nggak bisa langsung khotbah di kepriaan, dalam konteks pria, ya, dalam konteks komunitas pria, begitu. Yang datang itu semua pria, begitu ya. Dan saya akan minta dia untuk kamu jadi pendengar dulu. Setelah jadi pendengar, kemudian kamu jadi fasilitator, nah gitu. Jadi fasilitator para peserta, ya. Nanti setelah itu baru saya ajak dia untuk berbagi poin khotbah. Nah, nanti setelah saya lihat ketika di berbagai poin khotbah dia bagus, ya kemudian saya akan percayakan itu khotbah penuh ya di kalangan pria. Nah, intinya ini
hal-hal yang khusus di dalam kepriaan itu adalah yang paling penting begini nih, berbagi Hmm. kehidupan, bukan berbagi teori. Hmm. Makanya dia Hmm. perlu mengikuti sebuah proses mentoring ya. Jadi dia menjadi Hmm. pendengar, karena saya itu ketika berkhotbah dalam konteks pria, ya saya Hmm. bukan sekedar khotbah teori, menyampaikan sebuah Hmm. kebenaran, tapi saya Hmm. juga berbicara bagaimana kebenaran itu memerdekakan saya secara pribadi di dalam kepriaan saya yang salah. Hmm. 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 Benar, kemudian setelah itu dia jadi fasilitator dalam sebuah kelompok kecil. Biasanya begini, Yep. kalau di dalam pemuritan pria itu ketika saya berkhotbah, nggak selesai tuh. Hmm. Ya, ada Hmm. diskusi. Nah, ketika ada diskusi, nah dia tuh jadi fasilitator di situ. Nah, fasilitator itu adalah eh, dia mendengarkan pergumulan-pergumulan dari pria-pria Yep. yang ikut. Ya, Yep. dan dia juga membagikan pengalaman dia yang Hmm. terkait dengan dia dengar khotbah ini gimana, Hmm. gitu. Hmm. Sampai betul-betul pengalaman itu dibagikan. Ya, Hmm. pengalaman bagaimana Tuhan mengubah itu dibagikan. Hmm. Nah, sampai Hmm. dia kita percayakannya untuk bisa khotbah gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. dengan misalnya satu atau dua poin, kemudian saya yang bagian ketiganya yang menutup atau yang menantang dan sebagainya gitu ya. Hmm. Dan Hmm. kalau saya melihat bahwa itu semuanya prosesnya bagus, dia bukan khotbah sekedar teori, bukan sekedar umum, tapi dia bisa membagikan hal-hal yang sangat spesifik yang terkait dengan pergumulan-pergumulan pria gitu. Nah, Hmm. baru Hmm. kemudian saya percayakan dia penuh untuk Hmm. bisa khotbah di dalam satu konteks ya pemuridan pria, misalnya seperti itu. Itu Hmm. contoh. Jadi harus sampai pada sesuatu yang sifatnya itu apa sih yang menjadi kekhususan. Jadi bukan sekedar umum gitu, tetapi khusus begitu. Yep. Nah, Yep. Yep. saya bersyukur misalnya kayak misalnya kayak pendeta Michael begitu ya, Yep. yang Yep. menjadi wakil saya gitu ya. Hmm. Dia tertarik dengan yang namanya khotbah yang sifatnya gospelian gitu loh. Hmm. Dan memang Hmm. saya tidak menguasainya. Hmm. Ya, lalu saya merefer dia, itu ada seorang yang namanya Michael Christian tuh di Surabaya, itu bagus kamu Hmm. belajar dari dia. Nah, kamu minta di Hmm. mentornya mana gitu loh. Nah, Yep. kebetulan kan saya juga pernah ini ya, saya juga pernah mementor gerejanya beliau dalam soal fatherhood ya. Jadi Hmm. ya punya koneksi dekat, ya saya minta, Hmm. ya Hmm. ya saya bersyukur lah dalam Hmm. beberapa hal dia siap membantu sih gitu loh. Hmm. Hmm. Wow, Iya, ini suatu pekerjaan rumah yang cukup banyak ya, Pak, ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan ruangan gitu untuk seseorang berkhotbah, tetapi juga bagaimana untuk mendorong dia untuk dia lebih menjadi seorang spesialis seperti yang tadi Pak Hengki katakan, dan betul. juga bisa dia bukan hanya bicara dari mimbar, tetapi juga mendengarkan, pergumulan-pergumulan yang ada di grassroots boleh dikatakan, dan mencoba melihat kira-kira bagaimana dia bisa improve, dia punya skill di dalam berkhotbah secara khusus kepada Betul. komisi tertentu atau kepada, satu segmen orang tertentu yang ada di dalam gereja. Wow, ini pekerjaan yang cukup berat, Pak, menurut saya nih, bukan hanya sekedar memberikan ruangan ya. Betul, 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 betul. Soalnya kebanyakan dari kita, kita hanya memberikan kesempatan tetapi tidak memberikan feedback. Iya. Karena begini ya, sebenarnya kalau kita tuh sebagai, apa ya, sebagai pementor yang baik ya, Iya, yang iya, pertama kita harus punya semacam, sasaran ya. Sasaran iya, pertama itu adalah dia punya kemampuan yang bagus secara umum dalam berkhotbah, dan iya, itu kita mesti kasih dia jam terbang. heeh, Ya banyak heeh, diskusi tentang teks yang dia pakai dan sebagainya gitu loh. iya, iya, Ya, iya, terkait khotbah kita juga mesti kasih masukan-masukan, contoh mmm, apa, hal-hal yang perlu diperbaiki gitu loh. mmm, Nah, kalau mmm, dia menguasai ya dalam mmm, arti nggak grogi lagi dan dia bisa menyampaikan secara komunikatif begitu ya. iya, iya, Nah, maka dia akan harus masuk pada step yang kedua. Step yang mmm, kedua itu spesialisasinya. Apa spesialisasinya? mmm, Kamu kalau dalam berkhotbah itu kamu lebih mau fokus di mana? iya, Ya, apakah mau fokus di anak muda, apakah mau di fokus remaja, iya, apakah dalam fokus untuk pasutri, ya atau mmm, keayahan, atau mmm, kepriaan, ya atau mmm, gospelian begitu, atau mmm, presenter begitu loh. Nah itu nanti perlu lagi tuh ya mmm, spesialisasinya. Dan itu mmm. butuh lagi tuh waktu untuk mendampingi, begitu loh. Iya, iya, dan menghasilkan seorang yang boleh kita katakan bisa khotbah di gereja kita, itu, tentunya prosesnya panjang sekali dan mungkin lebih gampang membuat Pak Hengki bisa khotbah dibandingkan membuat orang lain bisa khotbah, betul nggak, Pak?
Betul, betul, betul. Ah, Pak Hengki, terima kasih banyak. Pak Hengki, kalau misalnya sekarang nih ada orang misalnya yang bilang bahwa ke Pak Hengki dari gereja lain lah ya, gitu, bilang gitu ya. Aduh, orang bilang gua nggak bisa khotbah nih. Pak Hengki yang bisa khotbah melakukan apa kepada dia? Apa yang bisa disarankan oleh Pak Hengki kepada orang seperti itu? Hmm, prinsipnya dulu ya, Ya, lembut dan tegas. hmm, Ya, hmm, lembut itu artinya adalah kita memberi ruang untuk orang tersebut bisa salah dalam khotbah. ya, 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 bisa grogi gitu loh. heeh, Ya, heeh, heeh. lembut dalam arti kita memberikan pujian waktu dia mau berjuang di dalam Hmm, prosesnya itu nggak gampang buat dia. hmm, Itu lembut Pak, hmm, gitu loh. hmm, Tapi di sisi lain kita juga mesti tegas. Ya, ya, artinya kalau ada sesuatu yang sangat serius, yaitu berkaitan dengan esensi lah ya, hmm, doktrin atau Kristen alat itu kalau salah kita mesti tegas, kita kasih tahu. Ini hmm, sesat loh, hati-hati loh. hmm, Nggak hmm, boleh yep, sembarangan. yep, Iya, gitu. yep. Jadi kalau misalnya kita sudah berikan ruang yang cukup ya untuk kalau dia bisa salah, tapi dia salahnya terus di situ terus begitu ya, kita mesti tegas. Iya, Iya, betul, betul. supaya orang ini ya dia tahu apa yang mesti diperbaiki. Ya kalau misalnya itu dari orang luar ya, kalau dari orang Mhm, luar ya kalau saya diminta untuk mentor dia, itu yang saya akan iya, lakukan. Prinsipnya adalah lembut dan tegas sih, gitu loh. Dan mmm, orang dalam mmm, juga sama, mmm, begitu. mmm, Lembut itu artinya bukan memanjakan ya, iya, 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 gitu. iya, Tapi memberikan iya, sebuah ruang untuk dia itu bisa bisa keliru lah, bisa salah lah, gitu loh. iya, Ya, iya, kita juga iya, berikan pujian kepada dia. Tegas itu juga bukan berarti kasar, kalau kasar itu kan menyerang pribadi. iya, Iya toh. betul, betul, Tegas terhadap betul, sesuatu yang sangat serius, yang salah, gitu. iya, iya, memberikan memberikan sebuah kritik yang membangun begitu ya, dalam arti ya, Betul, kritik yang memberikan dorongan, betul. dan seringkali, ya maksudnya sayang sekali memang banyak, para pendeta-pendeta yang sudah senior gitu, itu sepertinya tidak memberikan mentoring yang baik sehingga, banyak orang yang sebetulnya punya potensi, khotbah yang baik, itu tidak menjadi seorang pengkhotbah yang baik, karena tidak ada proses mentoring seperti itu. Dan sepertinya banyak pendeta-pendeta senior tidak terlalu peduli gitu terhadap hal itu, yang penting dia bisa khotbah. Orang lain nggak bisa khotbah itu no problem gitu ya maksudnya. Tetapi yang penting dia bisa khotbah. Itu sayang sekali ya Pak ya. Nah, itu yang saya bilang ya, Hmm, relasi senior dengan junior, iya. yang saya sangat sayangkan itu seperti kayak relasi direktur sama karyawan ya. Hmm, Eh, Sebuah hmm, relasi organisatoral begitu loh, bukan sebuah hmm, relasi hubungan bapak dengan anak, gitu. hmm, hmm, Jadi ya kalau saya iya, pribadi, kalau kita hendak mau membangun sebuah generasi yang kuat dan sehat, ya iya. kita tuh harus memiliki semacam relasi seperti Paulus dengan Timotius. Hmm, Ya, hmm, Paulus itu kan berkata ya kepada Timotius, inilah hmm, anakku yang kasih dan yang setia, hmm, yang hmm, olehnya dia akan memperingatkan kamu tentang sebuah kehidupan yang hmm, perlu diperbaiki. Nah, itu ketika Paulus memberikan semacam pesan kepada jemaat Korintus ya. iya, Jadi relasi bapak dengan anak itu penting. iya, Itu relasi mentoring begitu. Tapi nggak cukup relasi mentoring ya. iya. Ya perlu juga nanti sampai pada titik itu kita coaching. Ya, Hmm, jadi kalau hmm, mentoring itu artinya ikutlah aku. Iya. hmm, Tapi hmm, nanti kalau coaching itu menurut kamu ini siapa aku ini? hmm, hmm, Iya. iya, iya, iya. Dan menghasilkan, generasi yang berikutnya yang, mungkin kalau bisa jauh lebih baik daripada kita, begitu ya, termasuk Itu dalam hati hal Bapak. berkhotbah. Itu hati Bapak. Jadi orang yang memiliki nilai hati Bapak, dia akan selalu merindukan bahwa orang yang dia bimbing itu kalau bisa lebih baik, lebih Iya, terkenal, iya, iya, lebih bisa iya. menjadi berkat. Nah, begitu loh. Iya, iya, dan menjadi pengkhotbah yang lebih baik boleh dikatakan, ya. Wow, itu memang, sesuatu yang, harus menjadi PR dari banyak, para pendeta-pendeta senior karena, seringkali, ya rasa ketidakpedulian itu loh, maksudnya menurut saya yang seharusnya itu dirubah dengan rasa seperti, seorang bapak kepada seorang anak. Pak Hengki, luar biasa
Pak, terima kasih banyak nih buat waktunya. Nggak kerasa kita sudah cukup untuk dalam pembicaraan kita saat ini. Kalau misalnya ada saran dari Pak Hengki, satu kalimat saja dari Pak Hengki kepada seorang pengkhotbah yang merasa dia tidak bisa khotbah, satu kalimat Pak, sarannya apa Pak? Saran saya Hmm, akan bilang begini, saya juga dulu pernah gagal dalam berkhotbah, hmm, tapi jangan pernah menyerah untuk hmm, mempraktekkan ilmu yang pernah dipelajari. Teruskan hmm. itu. Baik, baik. Karena dulu kita semua juga nggak bisa khotbah ya Pak ya. Iya, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Hengki buat waktunya. Pak Hengki bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa dan tolong doakan Pak, khususnya buat para hamba-hamba Tuhan yang merasa ya dia tidak bisa khotbah begitu loh. Dan sepertinya gereja juga tidak memberikan ruangan kepada dia untuk dia bisa mengimprove begitu loh khotbahnya. Tolong doakan supaya mereka tidak patah semangat, tetapi untuk mereka terus belajar dan terus berkhotbah sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Makasih, Pak. Ya, kita berdoa ya. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pembicaraan ini. Ada banyak hal Tuhan, kami melihat bahwa kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Dan hari ini Tuhan, hamba-Mu secara pribadi mendoakan untuk banyak pembicara yang mengalami pergumulan sangat luar biasa yang terkait dengan khotbah di atas mimbar. Hamba minta kepadamu Tuhan, kalau ada hamba-hamba seperti itu, berikanlah mereka bapak-bapak atau ibu-ibu rohani yang baik yang bisa mementor khotbah mereka. Dan Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka, tak kala mereka gagal, itu bukan berarti aib. Itu merupakan sebuah proses yang mereka terus perjuangkan sampai mereka bisa menjadi seorang pengkhotbah yang sangat menjadi berkat buat jemaat yang dimana dia layani dan di mana dia berkhotbah. Kiranya Tuhan menolong kami semua karena kami rapuh dan kami percaya Engkau akan membantu kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.